Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ketua Sidang sekaligus dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Kennedy SEME. Yang saya hormati Ketua Penguji 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Kennedy Jahid. Saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Pada sore hari ini saya akan presentasikan hasil skripsi selama 4 bulan di PT Kereta Api Indonesia. Pada era globalisasi, semua perusahaan menginginkan memiliki sumber daya manusia yang baik, unggul, tampil, disiplin, dan memiliki motivasi yang tinggi. Salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia. Ingin memiliki sumber daya manusia yang unggul di tengah COVID-19 agar bisa memangkas kos operasional produksi dan juga bisa mempertahankan karyawan yang ada. Di dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena masalah yang terdapat di lapangan, yaitu kematian angka hewan. Di tahun 2019, terdapat hewan yang mati 2%, yaitu 7 ekor dan untuk domba, dan sapi sebesar 7 ekor. Itu sakit dan dipotong. Pada tahun 2020, ditemukan angka kematian sama 2%, yaitu 8 ekor domba dan 2% sapi, 9, atau 10 ekor sakit dan dipotong. Dan ini adalah grafik laporan angka kematian hewan kurban di tahun 2019 dan 2020. Yang kedua, di PT Kereta Api Indonesia, karyawan masih banyak yang tidak memiliki kompetensi di bidang peternakan sehingga munculnya angka kematian hewan. Dan oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi 6 poin masalah. Yang pertama, adanya hewan kurban yang mati dan sakit. Yang kedua, karyawan kurang memiliki keahlian dan skill dalam peternakan. Yang ketiga, karyawan tidak disiplin dalam menjalankan SOP. Yang keempat, karyawan tidak memiliki kompetensi di bidang peternakan dan dalam merawat hewan ternak. Yang kelima, karyawan kurang pengawasan dalam merawat hewan ternak sehingga terbukti banyaknya hewan ternak yang mati sebesar 2%. Yang terakhir, angka kematian hewan yang mati tiap tahun sebesar 2%. Dan dalam ini peneliti merumuskan 3 poin masalah. Yang pertama, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja secara langsung? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja? Dan yang ketiga, apakah pelatihan berpengaruh secara tidak langsung terhadap motivasi sebagai variabel intervening? Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah tersebut, peneliti tertarik mengambil judul pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan sebagai variabel intervening di PT Kereta Api Indonesia, Kota Cirebon. Yang kedua, peneliti mengambil 3 poin utama dalam menentukan teori, yaitu yang pertama ada 3 variabel. Variabel pertama adalah pelatihan sebagai variabel X, yang kedua motivasi sebagai variabel Y, dan yang ketiga kinerja berdasarkan variabel Y. Dan dalam hal ini peneliti merumuskan kerangka berpikir masalah. Yang pertama, peneliti ingin tahu apakah ada pengaruh antara pelatihan terhadap J atau pelatihan terhadap kinerja. Yang kedua, peneliti ingin tahu apakah ada pengaruh secara langsung antara pelatihan dan motivasi. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja melalui motivasi sebagai variabel intervening atau mediasi. Yang ketiga, berikut definisi pelatihan menurut Sagala adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, motivasi adalah nilai-nilai yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, kinerja adalah hasil secara kuantitas dan kualitas untuk mencapai jalannya tugas yang ada. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut. Yang pertama dilakukan di PT Kereta Api Indonesia berlokasi di Cikeray, Kota Cirebon, dan populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan cara teknik sensus, atau diartikan menggunakan seluruh populasi tanpa menarik sampel penelitian sebagai unit observasi sebagai berikut. Jadi jika sampel atau populasi di bawah 100 maka diambil secara keseluruhan sebagai sampel. Dan teknik pengumpulan data adalah kita melakukan dengan cara observasi
membuat kuesioner, menyebar angket, dan juga menggunakan skala Likert dalam penyebaran untuk mendapatkan data serta studi pustaka. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, partial test. Yang ketiga, uji model atau outer model. Yang keempat, validitas convergent atau uji loading factor. Yang keempat, diskriminan prioritas atau uji nilai cross loading factor. Kemudian composite, reliability, dan Rhodes alpha. Kemudian meneliti kembali dengan cara uji model struktural atau inner model, uji Peck coefficients, uji R square, dan uji T secara parsial. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan peneliti selama 4 bulan setengah di PT Petroleum Indonesia. Yang pertama, berdasarkan kelamin terdapat 50 sampel, 56% atau 28 orang laki-laki, 44% 22 orang perempuan. Berdasarkan usia, terdapat usia range 26 sampai 30 banyak 78 orang atau 16%. Yang kedua, usia 31 sampai 35 terdapat 14% atau 7 orang, dan yang paling banyak adalah usia 20 sampai 25 atau 35 orang atau 70% yang ada sebagai sampel dalam daerah ini. Berdasarkan pendidikan, SMA terdapat 45 orang atau 90%, dan S1 hanya 5 orang atau 10%, total 100%. Dan berikut adalah model awal peneliti dalam meneliti data berikut. Peneliti menggunakan Smart PLS sebagai olah datanya, sehingga ini adalah olah data awal. Dalam penelitian ini, hasil Smart PLS menunjukkan nilai outer model belum memenuhi convergent quality karena masih banyak indikator yang memiliki nilai di bawah 0,5, dan peneliti memberikan tanda merah di tabel berikut. Artinya, penelitian ini bisa dilanjutkan pada saat indikator yang tidak valid kita buang terlebih dahulu. Oleh karena itu, dilanjutkan ke model 1. Nah, di model 1 ini atau kita sebut validitas convergent, menunjukkan nilai seluruh loading masing-masing konsep lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, model modifikasi ini telah memenuhi convergent validity yang baik, sehingga tidak perlu diuji model B. Dan berikut datanya. Data kinerja, motivasi, dan pelatihan tidak ada di bawah 0,5, sehingga dinyatakan valid. Kemudian discriminant validitas atau uji nilai cross loading factor, di mana berdasarkan hasil PLS dapat dilihat bahwa beberapa nilai faktor setiap indikator masing-masing variabel laten. Dan di sini kita ingin mengetahui nilai AV atau average variance extractive sebesar 0,7, artinya konstruksi dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,7. Dan di sini peneliti tampilkan bahwa nilai AV di atas 0, dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,7. Dan ini nilainya yaitu composite reliability, dan AV di atas 0,5, dan ini dinyatakan valid. Composite reliability dan Rhodes alpha dapat disimpulkan berdasarkan hasil olah data PLS. Semua konstruk memenuhi kriteria reliability di atas 0,7 dan AV di atas 0,5 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. Dan ini adalah hasil uji T secara parsial atau inner model untuk mengetahui nilai R square dan R square adjusted. Berdasarkan nilai R square, variabel kinerja diperoleh sebesar 0,984. Yang kedua, hasil ini menunjukkan bahwa 98% variabel kinerja dipengaruhi variabel pelatihan. Yang kedua, variabel itu menunjukkan nilai R square sebesar 0,635. Hasil ini menunjukkan bahwa 63% variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel motivasi. Dan terakhir, uji T atau secara parsial, result for inner weight. Ini mengetahui per setiap variabel dari hasil data olah Smart PLS disimpulkan bahwa pelatihan
berpengaruh positif terhadap kinerja. Juga motivasi terhadap p-value sebesar 0,5, yakni masing-masing 0,0 dan 0,0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi efek utama variabel independen terhadap variabel dependen harus signifikan telah terpenuhi. Yang kedua, total indirect effect dan total effect. Dari hasil order PLS ditemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja melalui motivasi signifikan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir, total efek. Dalam hasil PLS dinyatakan bahwa hubungan pelatihan terhadap kinerja masih signifikan dengan p-value 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi ini hanya bersifat semu atau quasi mediatif. Dan dalam pendekatan ini peneliti menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama, variabel motivasi kinerja memiliki nilai T hitung sebesar 16,012 lebih besar dibandingkan T-tabel sebesar 1,96 pada taraf signifikasi 5%. Yang kedua, variabel pelatihan terhadap variabel kinerja memiliki nilai T hitung sebesar 7,20 lebih besar dari T-tabel sebesar 1,96 pada taraf signifikasi 5%. Dan yang terakhir, variabel pelatihan terhadap variabel motivasi memiliki T hitung sebesar 10,617 lebih besar daripada T-tabel 1,96 pada taraf signifikasi 5%. Dan yang kedua, variabel pelatihan yang direfleksikan ke dalam indikator pelatih peserta dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, variabel pelatihan yang dijabarkan dengan pelatih peserta dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Dan disinilah peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja melalui variabel intervening. Intervening adalah variabel untuk memediasi, menemukan apakah pelatihan memiliki nilai signifikansi atau pengaruh terhadap kinerja melalui motivasi. Dan terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pengemudi 1 yaitu Insinyur Novel Afandi MM yang telah membimbing peneliti, dan yang kedua dosen pembimbing 2 Bapak Hendy SNE yang telah membimbing peneliti selama 4 bulan setengah. Di akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, saya akan menjadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.